Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herlina Dwi Mukaroma dengan NPM 2042402224. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Telaah Kurikulum, di sini saya akan menjelaskan tentang materi standar kompetensi lulusan, standar isi, serta sistem zonasi dan domisili dalam pendidikan. Selamat menyaksikan guys! Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama kali itu ada pengertian dan ruang lingkup standar kompetensi lulusan. Yang pertama itu ada pengertian standar kompetensi lulusan atau yang biasa disingkat menjadi SKL. SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencangkup dari ruang lingkup standar kompetensi lulusan itu sendiri, yang terdiri dari sikap yang meliputi spiritual dan sosial, yang kedua itu ada pengetahuan atau penguasaan materi pelajaran, yang terakhir itu ada keterampilan, merupakan kemampuan berpikir dan bertindak, yang harus dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya itu ada tujuan dan fungsi dari standar kompetensi lulusan. Yang pertama, itu kita akan membahas tentang tujuan dari standar kompetensi lulusan itu sendiri. Yang pertama itu ada menjadi pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik. Yang kedua, menjamin mutu lulusan agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, mengarahkan proses pembelajaran agar terstruktur dan terukur. Sedangkan untuk fungsi standar kompetensi lulusan itu sendiri ada terdiri yang pertama, sebagai dasar pengembangan kurikulum. Yang kedua, sebagai acuan penilaian hasil belajar. Dan yang terakhir, itu yang ketiga, sebagai standar capaian akhir peserta didik. Setelah membahas standar kompetensi lulusan, sekarang kita akan membahas dari pengertian dan ruang lingkup standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi meliputi struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan yang terakhir itu ada kalender pendidikan, dan tingkat kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Standar ini mengatur apa saja yang harus dipelajari siswa selama proses pembelajaran. Adapun tujuan dan fungsi standar isi. Di sini saya akan membahas yang pertama kali yaitu tujuan dari standar isi. Tujuan standar isi yaitu yang pertama, menjamin kesesuaian materi pembelajaran dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, memberikan pedoman bagi guru dalam menyusun pembelajaran. Yang ketiga, menentukan arah dan kedalaman materi yang diajarkan. Sedangkan untuk fungsi standar isi itu sendiri, yang pertama itu ada mengarahkan penyusunan kurikulum, yang kedua menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu yang ketiga, menjamin keseragaman standar pendidikan di Indonesia. Setelah saya menjelaskan SKL dan standar isi, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zonasi dan domisili. Yang pertama kali yang akan saya jelaskan yaitu pengertian zonasi. Pengertian zonasi adalah sistem pembagian wilayah dalam penerimaan peserta didik baru atau yang disingkat menjadi PPDB yang didasarkan pada jarak antara tempat tinggal siswa dengan sekolah. Sedangkan untuk pengertian domisili itu sendiri, domisili adalah tempat tinggal resmi peserta didik yang dibuktikan dengan dokumen resmi seperti kartu keluarga atau KK atau dokumen lain yang sah. Adapun tujuan dari sistem zonasi, yang pertama, pemerataan akses pendidikan. Yang kedua, agar mengurangi kesenjangan kualitas antar sekolah. Yang ketiga, mendekatkan siswa dengan lingkungan sekolah. Sedangkan manfaat dari sistem zonasi dan domisili ini yaitu yang pertama memudahkan akses ke sekolah terdekat, yang kedua mengurangi biaya transportasi, dan yang ketiga yaitu mendorong pemerataan kualitas pendidikan. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari standar kompetensi lulusan atau yang biasa disebut menjadi SKL, standar isi, serta sistem zonasi dan domisili. Ketiganya ini merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan loh. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa SKL menjadi acuan capaian akhir peserta didik, sementara standar isi mengatur materi yang harus dipelajari, sedangkan zonasi dan domisili memastikan pemerataan akses pendidikan. Jadi, ketiganya ini saling berkaitan untuk meningkatkan kualitas dan keadilan pendidikan di Indonesia. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. See you guys.